Ada lebih banyak hal di negara ini daripada sekadar pemain sepak bola legendaris. 5 fakta paling aneh yang kami temukan tentang Brasil. Negara terbesar kelima di dunia menurut keduanya, masa daratan dan penduduk menganggap itu sebagai bonus tepuk tangan. Fakta nomor 5. Sao adalah sebuah pujian iklan kota sebagian besar menjengkelkan tetapi umumnya hanya sesuatu yang kami toleransi tetapi kota terpadat di Brasil, Sao Paulo, tidak melakukannya pada bulan September tahun 2006, wali kota-kota tersebut saat itu Gilberto Kassab mengesahkan undang-undang kota bersih yang melarang segala bentuk iklan luar ruang termasuk poster angkutan umum dan spanduk toko. 15.000 baliho harus dicopot ketika larangan tersebut berlaku. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran mengenai perekonomian dan identitas kota karena para kritikus memperkirakan larangan tersebut akan menghilangkan lebih dari 20.000 lapangan kerja dan pendapatan hampir 150 juta dolar namun larangan tersebut pada akhirnya disukai oleh masyarakat. Nomor 4. Rio de Janeiro pernah menjadi ibu kota Portugal jauh sebelum diumumkan sebagai kota Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah Olimpiade. Rio mengalami krisis identitas yang tidak biasa sebagai ibu kota nasional dan negara bagian selama Perang Napoleon. Raja John pertama VI khawatir akan kehadiran tentara Napoleon di semenanjung Iberia, menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan keluarga kerajaan sehingga ia memerintahkan relokasi seluruh pengadilan ke luar negeri ke negara bagian koloni Brasil pada tahun 1808, dan Rio de Janeiro kemudian ditetapkan sebagai ibu kota baru Portugal. Nomor 3. Bekerja sama di Brasil Selatan. Kecerdasan lumba-lumba telah memesona para ahli biologi kelautan selama beberapa dekade terutama ketika menyangkut interaksi mereka dengan manusia. Contohnya lumba-lumba hidung botol di Laguna Santa Catarina yang memiliki telah membantu nelayan setempat menangkap ikan sejak tahun 1847 tanpa instruksi formal apapun. Lumba-lumba memberi isyarat kepada nelayan di dekatnya dengan tamparan di kepala dan ekor yang menandakan saat yang tepat bagi mereka untuk menebar jaring. Bagaimana hubungan fenomenal ini bermula masih merupakan sebuah misteri, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelanjutannya keterkaitan ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti genetika dan pembelajaran sosial. Beberapa tahanan Brazil membaca dan bersepeda ke Freedom sebagai salah satu dari beberapa solusi untuk mengatasi penjara mereka yang penuh sesak. Brazil telah menerapkan program seperti penebusan melalui membaca yang memungkinkan narapidana mengurangi minggu hukuman mereka melalui membaca karya sastra klasik dan menulis laporan kritis tentang mereka. Hampir setengahnya semua narapidana di sana telah menyelesaikan pendidikan kurang dari 9 tahun sehingga bagi banyak narapidana ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kekuatan literatur yang memperkaya kehidupan mereka. Cara lain untuk mengurangi hukuman penjara termasuk mengayuh sepeda stasioner yang menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu jalan setempat. Salah satu ide di balik kegiatan ini adalah agar mereka mempunyai dampak yang membantu. Nomor 1. Sao Paulo terpilih sebagai badak di Dewan Kota. Ia pada tahun 1959 seekor badak betina berusia 5 tahun bernama Kako memenangkan kursi dengan hampir 100.000 suara. Apakah itu hanya tipuan yang rumit? Ya, dan tidak. Sekelompok siswa mencetak hampir 1/4 juta surat suara dengan nama badak di atasnya dan surat suara tersebut adalah kemudian secara sah dipilih oleh para pemilih dan meskipun banyak yang menganggap anggota Dewan Kota Badak yang baru terpilih hanya sebagai sebuah tipuan, banyak kritikus dan pakar menafsirkan pemungutan suara tersebut sebagai cara untuk memprotes korupsi politik dan kekurangan pangan. Seorang pemilih dilaporkan berkomentar lebih baik memilih badak daripada keledai. Meskipun KDAO menang, para pejabat pemilu pada akhirnya membatalkan surat suaranya dan mengadakan pemilu baru pada minggu berikutnya. Begitu banyak untuk kemajuan